Sekarang kita bahas soal nomor 7. Nah, di sini kasusnya seorang perempuan umur 36 tahun, anak ketiga ya, sudah kala 4 di sebuah praktek mandiri bidan. Dengan keluhan keluar rembesan darah terus-menerus dari kemaluan itu sebanyak seperempat pampers besar. Jadi di sini keterangannya bayi dan plasenta sudah lahir spontan, normal dan lengkap. Untuk hasil pemeriksaan tekanan darahnya 100/60, untuk nadinya 92, suhunya 37, pernafasannya 24 dan TFU-nya 2 jari di bawah pusat. Untuk kontraksi uterusnya keras ya, kandung kemihnya kosong, terus perineum juga utuh. Nah, jadi apa penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi yang ditanya adalah penata laksanaan. Oke, kita lihat opsi jawaban di pilihan opsi A. Di opsi A itu kita jawabannya adalah melakukan masase uterus. Nah, jadi kita lihat kata kunci dari kasus. Apakah perlu kita lakukan masase uterus pada kasus ini? Nah, di sini sudah dijelaskan kata kuncinya kontraksi uterus keras. Artinya uterus sudah berkontraksi dengan baik. Jadi kalau uterus sudah berkontraksi dengan baik, maka tidak perlu lagi dilakukan masase uterus. Maka untuk opsi A kita anggap kurang tepat. Kemudian lakukan inspekulo. Nah, jadi mungkin tujuan dari inspekulo ini, nah di sini kan kata kuncinya adalah keluar rembesan darah terus-menerus dari kemaluan. Jadi rembesan darah terus-menerus dari kemaluan. Nah, apakah perlu kita lakukan inspekulo? Nah, mungkin bisa kita skip dulu jawabannya ya, karena keluar rembesan darah terus-menerus dari kemaluan, apakah penyebabnya di sini belum diketahui. Apakah terjadi laserasi atau terjadi penyebab yang lain gitu ya. Nah, jadi untuk opsi B kita simpan dulu jawabannya. Nah, kita lanjut ke opsi C, lakukan eksplorasi. Nah, jadi kalau untuk eksplorasi itu biasanya dilakukan pada perdarahan yang masif dan itu rasanya belum sebuah penata laksanaan awal yang harus kita lakukan ya. Jadi untuk opsi C kita anggap kurang tepat. Kemudian untuk opsi D, kita lakukan cek kelengkapan plasenta. Nah, biasanya salah satu terjadinya perdarahan pada ibu bersalin kala 4 adalah karena adanya sisa plasenta yang tertinggal atau plasenta lahir tidak lengkap. Nah, di ilustrasi kasus itu disebutkan bahwa plasenta lahir spontan, normal, dan lengkap. Artinya plasenta semuanya sudah lahir, maka tidak perlu lagi kita lakukan pengecekan plasenta karena di sini sudah disebutkan bahwa plasenta normal dan lengkap. Oke, berarti ini kita anggap kurang tepat ya. Kemudian di poin E itu kita lakukan pengosongan kandung kemih. Nah, kita lihat di ilustrasi kasus. Di sini dijelaskan bahwa kandung kemih kosong. Nah, jadi kalau kandung kemih sudah kosong, artinya kita tidak perlu melakukan pengosongan atau mengosongkan kandung kemih lagi. Maka opsi E juga kita anggap kurang tepat. Nah, kita kembali ke opsi B, itu lakukan inspekulo. Nah, jadi berdasarkan ilustrasi kasus ini, dilihat dari opsi atau pilihan jawabannya, maka untuk opsi B dianggap benar dan tepat ya berdasarkan ilustrasi kasus. Kenapa? Di sini keluhannya keluar darah merembes secara terus-menerus dari kemaluan. Nah, artinya kita tidak mengetahui apakah perdarahan ini disebabkan oleh laserasi atau yang lain, maka perlu kita lakukan dulu inspekulo. Siapa tahu ada terjadi laserasi jalan lahir sehingga menyebabkan keluarnya rembesan darah secara terus-menerus. Maka jawaban untuk soal nomor 7 adalah B ya. Semoga bisa dipahami.